Halo sobat semua, Mimin hari ini punya 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Jokowi tepis kenaikan pangkat Jenderal Prabowo bagian transaksi politik. Presiden Jokowi mencontohkan SBY dan Luhut juga mendapat jenderal kehormatan. Presiden Jokowi menepis tudingan adanya transaksi politik terkait persetujuannya memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berarti, Prabowo sekarang berhak menyandang bintang 4. Menurut Jokowi, pemberian kenaikan pangkat bisa dianggap sebagai bagian dari transaksi politik jika dilakukan sebelum pemilu 2024. Namun, kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo baru dilaksanakan setelah penyelenggaraan pemilu. Kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu, kata Jokowi. Jokowi pun menerangkan alasannya memberikan persetujuan kenaikan pangkat kepada Prabowo Subianto. Jokowi menyebut, Prabowo telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara. Ya ini apa supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama, atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara, kata Jokowi. Jokowi mengungkapkan, pemberian anugerah itu juga telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Jokowi mengatakan, usulan kenaikan pangkat Prabowo berasal dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa, ujar Jokowi. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan, ucap Jokowi melanjutkan. Jokowi menilai, pemberian kenaikan pangkat ini sebelumnya juga pernah diberikan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sehingga hal itu bukan sebuah masalah. Ini kan sudah bukan hanya sekarang ya dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri, kata Jokowi. Kenaikan pangkat istimewa, adapun Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Jokowi ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa, dan negara, kata Jokowi. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Sinyal Jokowi cawe-cawe di pemerintahan Prabowo. Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut akan cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan calon pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kepala negara tersebut dikabarkan akan memiliki peran yang signifikan, terlebih dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo Gibran. Adapun Gibran sendiri merupakan anak sulung Presiden Jokowi yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat dan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti diketahui, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran berhasil unggul dalam perhitungan suara sementara dari KPU. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut konsisten meraih 58% suara dari total 77% suara nasional yang telah dihitung. Sinyal keterlibatan Jokowi di calon pemerintahan Prabowo Subianto diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dia telah memastikan bahwa Jokowi akan memiliki peran di masa pemerintahan yang akan datang. Tentu akan ada perannya, kata Airlangga. Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peran seperti apa yang dimiliki Jokowi. Dia juga tidak menanggapi perihal adanya pandangan tentang Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam calon pemerintahan Prabowo. Kita tunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum, kata Airlangga. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo membenarkan kabar ihwal Jokowi yang masih akan dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
dia mengaku Prabowo Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan. Tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peranan yang signifikan di dalam pembentukan pemerintahan Prabowo Gibran, kata Drajat. Drajat juga mengungkapkan sejumlah alasan mengenai keterlibatan Jokowi di pemerintahan baru. Salah satunya adalah visi misi Prabowo Gibran yang dibangun di atas fondasi kebijakan dan capaian Presiden Jokowi bersama pemerintahan sebelumnya, termasuk saat Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Visi misi itu termasuk Astasita, 8 program terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Alasan kedua, Drajat menjelaskan selama kampanye, Prabowo Gibran selalu menyampaikan ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Jokowi. Kebijakan itu mulai dari Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial atau bansos. Adapun alasan ketiga adalah berkaitan dengan approval rating Jokowi yang tinggi. Drajat mengklaim semua pakar politik mengakui popularitas Jokowi sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Dia mengklaim kemenangan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Jokowi bantah kabinet secara khusus bahas program makan siang gratis Prabowo. Presiden Jokowi membantah anggapan bahwa kabinet pemerintahannya disibukkan dengan program makan siang gratis calon Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan, kata Jokowi. Masalah makan siang gratis menjadi perhatian masyarakat karena setelah sidang kabinet pada Senin lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program andalan Prabowo Gibran tersebut masuk APBN 2025. Banyak yang mempertanyakan kenapa program itu dibahas di kabinet ketika KPU belum mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 02 ini berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei menjadi pengumpul suara terbanyak. Jokowi menegaskan program makan siang gratis tidak dibahas dalam sidang kabinet paripurna tentang rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Dalam sidang tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025. Dengan begitu, Jokowi menilai transisi pemerintahan selanjutnya akan lebih cepat dan mudah, serta penganggaran untuk rencana kerja pemerintah tahun 2025 tidak diajukan kembali ke DPR. Program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025, supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah, dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna kemarin, kata Jokowi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan postur APBN 2025 yang disusun masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah. Sri Mulyani menerangkan rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil pemilu 2024 secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum pada Maret mendatang. Menurut Sri Mulyani, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan maupun pada pemerintahan selanjutnya. Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi, di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada, ujar Sri Mulyani.